warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Naila Aulia Fani dengan NIM 0502242067 dari kelas AKS 2D semester 2. Di sini saya ingin menjelaskan salah satu materi pengantar ilmu ekonomi Islam bertema kebijakan fiskal. Mari kita simak materinya. Definisi kebijakan fiskal secara etimologi adalah suatu instrumen manajemen permintaan atau demand management yang berusaha mempengaruhi tingkat aktivitas ekonomi melalui pengendalian pajak atau taxation dan pengeluaran pemerintah atau government expenditure. Sedangkan secara terminologi, menurut Sadono Sukirno, kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaan dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat atau keseluruhan dalam perekonomian. Jadi, dapat disimpulkan bahwa definisi kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah terhadap pengeluaran negara untuk mencapai tujuan-tujuannya. Pada dasarnya, kebijakan fiskal bertujuan untuk mempengaruhi jumlah total pengeluaran masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan jumlah produksi masyarakat, banyaknya kesempatan kerja dan pengangguran, tingkat harga umum dan inflasi, serta menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Secara umum, kebijakan fiskal ditujukan untuk memelihara stabilitas ekonomi sehingga pendapatan nasional dapat ditingkatkan sesuai dengan penggunaan sumber daya dan efektivitas kegiatan masyarakat tanpa harus mengabaikan redistribusi pendapatan dan upaya kesempatan kerja. Secara garis besar, tujuan kebijakan fiskal yaitu 1. Untuk meningkatkan laju investasi. Kebijakan fiskal bertujuan meningkatkan dan memacu laju investasi di sektor swasta dan sektor negara. Selain itu, kebijakan fiskal juga dapat dipergunakan untuk mendorong dan menghambat bentuk investasi tertentu. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mendorong investasi optimal secara sosial dikarenakan investasi jenis ini memerlukan dana yang besar dan cepat yang menjadi tanggungan negara secara serentak berupaya memacu laju pembentukan modal. Kedua, untuk meningkatkan kesempatan kerja. Untuk merealisasikan tujuan ini, kebijakan fiskal berperan dalam hal pengelolaan pengeluaran seperti dengan membentuk anggaran belanja untuk mendirikan perusahaan negara dan mendorong perusahaan swasta melalui pemberian subsidi, keringanan dan lain-lainnya sehingga dari pengupayaan langkah ini tercipta tambahan lapangan pekerjaan. Dan yang ketiga untuk meningkatkan stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilan internasional. Kebijakan fiskal memegang peranan kunci dalam mempertahankan stabilitas ekonomi menghadapi kekuatan-kekuatan internal dan eksternal. Dalam rangka mengurangi dampak internasional, fluktuasi siklus pada masa boom harus diterapkan pada ekspor dan impor. Keempat, untuk menanggulangi inflasi. Kebijakan fiskal bertujuan untuk menanggulangi inflasi, salah satunya adalah dengan cara penetapan pajak langsung progresif yang dilengkapi dengan pajak komoditi. Karena pajak seperti ini cenderung menyedot sebagian besar tambahan pendapatan uang yang tercipta dalam proses inflasi. Kelima, untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional. Kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mendiskusikan pendapatan nasional terdiri dari upaya meningkatkan pendapatan nyata masyarakat dan mengurangi tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Upaya ini dapat tercipta apabila adanya investasi dari pemerintah seperti pelancaran program pembangunan regional yang berimbang pada berbagai sektor perekonomian. Keenam, meningkatkan produk domestik bruto. Untuk meningkatkan produk domestik bruto, pemerintah dapat mengambil kebijakan fiskal yaitu memperbesar pengeluaran pemerintah. Bentuk memperbesar pengeluaran pemerintah dapat dilakukan dengan merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan yang didanai APBN. 7. Mengurangi tingkat pengangguran. Untuk mengurangi tingkat pengangguran, pemerintah dapat mengambil kebijakan fiskal yaitu memperbesar pengeluaran pemerintah dan memperbesar transfer pemerintah berupa subsidi kepada pengusaha, pengurangan pajak terhadap pengusaha, dan sebagainya. Ke-8, meningkatkan pendapatan masyarakat. Pengeluaran pemerintah misalnya proyek pembangunan jalan, jembatan, gedung pemerintah, pembelian barang berupa peralatan kantor, rumah sakit, militer, memberikan pendapatan kepada masyarakat karena semuanya itu melibatkan tenaga kerja serta memberikan keuntungan pada pengusaha. Sekian dari pemaparan materi yang bisa saya jelaskan mengenai
materi pengantar ilmu ekonomi Islam bertema kebijakan fiskal. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.